Oke, halo teman-teman yang udah biasa nonton atau yang baru nonton, salam kenal. Ini buku My Story dari Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 50 Memories from 50 Years of Service. Dia yang mimpin Uni Emirat Arab, atau lebih tepatnya dia orang Dubai. Jadi kan Dubai itu sebenarnya adalah Uni Emirat Arab, itu gabungan dari emirat-emirat yang ada di daerah sana. Ada Abu Dhabi, Dubai, dan seterusnya. Dan dia adalah salah satu pemimpin Dubai, one of the best, yang menurut saya keren banget. Saya beberapa kali ke Dubai. Terakhir Oktober kemarin lihat Dubai Expo atau World Expo di Dubai. Masih ada sampai 31 Maret besok. Dan yang mau saya ceritain dari orang ini atau buku ini, yang baik-baiknya tentu, artinya kalau jelek-jeleknya ada, silahkan cari sendiri kalau mau cari, tapi saya fokus ke apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa saya dapetin, dan dari situ saya belajar banyak. Dan tiap orang pasti ada plusnya, ada minusnya, dan plus-plusnya banyak banget. Jadi buku ini jelasin ada 50 hal yang terjadi dalam 50 tahun servis dia. Dia bikin ini jadi 50. Kalau di daftar isi, dari mulai ketika dia belajar, ketika melihat dari tahun 1971, dia datang ke perayaan kerajaan Persia, Syekh Reza Pahlavi dulu, Pahlavi, yang merayakan 2500 tahun ulang tahun kerajaan Persia, ngabisin lebih dari 100 juta dolar. Mungkin kalau uang sekarang kira-kira jadi 750 jutaan dolar. Bener-bener gila, level 1 semua, hidangannya, minumannya, makanannya, bikin tenda yang gila banget di tengah padang pasir. Undangannya presiden-presiden, public figure terkenal, yang ngisi acara juga artis-artis terbaik di dunia. Itu benar-benar gila-gilaan. Syekh Rashid Al Maktoum ini ngeliat itu waktu kecil, dan dia menyadari benar bahwa itu bukan cara yang bagus di tengah kondisi rakyat yang seperti itu. Dan terbukti nggak sampai 8 tahun kemudian, tahun 1979, kerajaan 2500 tahun itu hilang, digulingkan. Ada revolusi di Iran saat itu. Nah, dari sini dia belajar. Sebenarnya ada 10 poin, tapi sebelum masuk ke 10 poin tentang leadership dari Muhammad bin Rashid Al Maktoum, saya cerita dikit tentang Dubai. Dubai dibentuk waktu itu pernikahan dalam tanda kutip antara Abu Dhabi dengan Dubai, the ruler, pemimpin Abu Dhabi dan pemimpin Dubai. Kemudian ada 5 kerajaan lainnya yang ikut. Sederhananya, saat itu posisi masih sama-sama kayak padang pasir ya, sambil berkembang, sambil berusaha, dan seterusnya. Tapi singkat cerita, ada sebuah revolusi yang sangat besar di Dubai, di Uni Emirat Arab. Ketika tetangga-tetangganya masih fokus dengan minyaknya, mereka bergas-gasan untuk bisnis servisnya, bisnis dagangnya, bisnis jasanya, bisnis entertainment, dan juga tourismnya. Sehingga ketika kita lihat sekarang, Dubai benar-benar gila-gilaan banget untuk hal tersebut. Singkat cerita, Muhammad bin Rashid Al Maktoum cerita banyak tentang kehidupannya, ibunya, kemudian kakaknya, bapaknya, kemudian cara dia dididik, sempat taruh di gurun pasir, tinggal di tenda, bakal harus disengat skorpion itu apa sih, kalajengking, untuk biar imun tubuhnya naik, dan seterusnya. Banyak hal yang terjadi. Tapi yang saya tangkap, ternyata sekarang Dubai keren banget. Ketika kita ke sana, kita bisa lihat banyak sekali hal-hal yang one of the best in the world. Jadi Muhammad bin Rashid Al Maktoum selalu ngegas dirinya bahwa kita harus jadi yang terbaik. Kalau bikin sesuatu, misalnya ada orang kita mau bikin tower nih gitu, dia bilang, aku nggak mau kalau tower ginian, aku mau yang paling tinggi sedunia sekalian gitu. Akhirnya jadi Burj Khalifa, dan di bawahnya Dubai Mall, itu adalah mall yang paling besar di dunia, lebih dari 12 juta square feet atau lebih dari 50 kali lapangan bola, dan kalau dikunjungi lebih dari 100 juta orang juga tiap tahunnya. Itu sangat besar mengingat penduduk Dubai yang sangat kecil. Jadi kayak lebih dari 1 juta orang mengunjungi mall tersebut, mengunjungi gedung tertinggi di dunianya. Di depannya ada, kalau air mancur tertinggi di dunia gitu, kayak tiap setengah jam jalan. Kayak hal seperti itu, seperti sederhana, tapi tentu ada orang yang visioner di baliknya. Ketika bikin World Expo, Dubai Expo pun dia kayak udah nyiapin itu jauh bertahun-tahun sebelumnya. Terus ketika si timnya bilang, atau governmentnya bilang, nanti kalau kita nggak kepilih tender gimana? Jadi ya nggak apa-apa, kita adain sendiri. Dia PD-nya tingkat tinggi dewa, karena dia lagi pengen jadi happiest country in the world gitu, kayak bener-bener ngejar. Kalau kita menuju ke Burj Khalifa, itu di salah satu
jalan paling gede namanya Happiness Street. Jadi kayak dia pokoknya kita harus jadi nomor satu. Dulu dia lihat tahun 1959 apa ya, 1959 dia pertama kali ke London Heathrow Airport, dia kayak kita harus lebih gede dari ini. Sekarang Dubai airport jauh lebih gede dibanding London Heathrow Airport. Dati tax free-nya pun juga kayak gede banget, lebih dari 90 juta orang belanja di situ setiap tahunnya. Hal-hal kayak gitu luar biasa banget sih ketika saya melihat ada orang yang punya visi sangat besar. Kemudian di ending di bagian 50 dia bilang 10 rules dalam leadership yang dia akui, dia percayai. Jadi poin video ini biar nggak kepanjangan, nggak ngomongin tentang Dubai, lebih ke 10 hal yang dia katakan itu membuat dia menjadi pemimpin yang sekarang, membuat Dubai menjadi Dubai yang sekarang. Salah satu negara maju di dunia ini, salah satu negara terbaik di kawasannya. Good. Yang pertama apa? Yang pertama, serve the people. Dia fokus banget, tugasnya pemerintah, tugasnya pemimpin itu untuk melayani orang-orangnya, sehingga dia kayak aku tuh pelayan. Jadi ketika dia niatnya melayani, selesai. Yang kedua apa? Do not worship the position. Jadi kayak jangan dan dia bukan putra mahkota awalnya, dia bukan anak pertama. Jadi kakaknya duluan yang jadi putra mahkota, tapi kakaknya ternyata ngasih dia posisi itu, bukan ke anak-anaknya tapi ke adiknya. Itu jarang dilakukan, tapi ketika dilakukan hasilnya memang karena orang ini kompeten biasanya. Nah, poin dia ya, kita bisa hilang kapanpun, besok pagi saya bisa meninggal juga, bikin legacy yang bagus, bodo amat dengan posisi. 3 adalah set your plan. Dia punya plan itu selalu jangka panjang. Bahkan dia sekarang udah ngapling Mars. Dia punya goal, saya lupa kalau nggak 2080 atau 2100 gitu ya, bahwa kita harus punya negara sendiri, lokasi sendiri, wilayah sendiri di Mars gitu. Itu kayak sesuatu yang gitu. Kita harus negara paling bahagia. Termasuk waktu itu ketika masih pesta-pesta minyak, dia bilang kita nggak boleh hidup dari minyak. Sekarang kalau nggak salah lebih dari 80% itu sudah bukan dari minyak pendapatan Dubai. Jadi kalau angka-angka bisa kalian cek, saya bikin nggak pernah pakai skrip, jadi teman-teman bisa cross check lagi angkanya. Good. Yang ketiga, yang keempat adalah monitor yourself. Dia terinspirasi dari bapaknya. Bapaknya itu dulu tiap pagi selalu datang ke proyek-proyek, datang bener-bener kayak mungkin belusuan ya, tapi bener-bener kayak datang bawa timnya, datang lihat, sehingga semua orang tahu bahwa proyek ini penting, proyek ini diawasi oleh pemimpin tertinggi di negara itu. Sampai sekarang dia masih fokus banget ngelihat selalu ke detail-detailnya. Contoh ketika dia bener-bener ke airport, masuk ke airport, ke pesawat, terus dia ngikutin penumpang, dari penumpang keluar pintu pesawat sampai dia keluar pintu airport berapa lama. Waktu itu masih lebih dari 2 jam. Dia mau, aku harus orang keluar dari pintu pesawat sampai pintu keluar 30 menit dan seterusnya. Tapi benar-benar dia kayak hal-hal itu dia lihat terus, pembangunan, proyek, ke kantor-kantor, dia benar-benar keliling terus gitu. Jadi kayak dia hidupnya di jalan setiap harinya, ngelihat semua hal tiap harinya. Dan itu dia minta juga untuk semua tim terbaiknya untuk melakukan itu. Jadi setelah misalnya dia keliling, dia selalu ninggalin timnya untuk terus monitor, standby, tidak pernah ditinggalkan sampai proyeknya clear. Karena dia percaya banget bahwa monitoring konsisten itu salah satu kunci kesuksesan dalam sebuah pembangunan negara, perusahaan ataupun organisasi. Poin nomor 5 yaitu build your team, bangun tim. Dia selalu punya tim anak-anak muda, selalu punya tim orang-orang yang akan dia lanjutkan legasinya, warisannya, pengetahuannya, rencana-rencananya. Selalu ada orang-orang di sekelilingnya yang kayak kalau aku mati besok kamu lanjutin ini ya, kalau aku game over besok lanjutin ini ya, ataupun kayak selalu apapun yang dia pikirkan dia curahkan sehingga orang-orang tahu apa keresahan dia, apa keinginan dia, apa harapan dia, apa cita-cita dia, apa mimpi dia, gimana cara ngambil keputusan dan seterusnya. Poin nomor 9 sebenarnya ada create a leader sekalian, yaitu dia selalu bikin, yuk kamu pemimpin. Dia selalu kayak ngasih orang project, ngasih orang organisasi, ngasih orang perusahaan. Jadi kayak kamu jadi CEO sini ya, kamu jadi mimpin perusahaan itu ya, kamu mimpin bidang itu ya, dan seterusnya. Ketika dia masih muda banget pun dia kayak disuruh jadi kayak ngurusin pertahanan negara. Jadi tiba-tiba dia ke Inggris dulu untuk latihan militer sehingga dia bisa ngurusin pertahanan negara. Jadi dari kecil dia dididik mimpin juga. Sekarang dia didik orang untuk jadi pemimpin ini, pemimpin itu terus menerus. Berikutnya adalah communicate and be optimistic. Sebagai leader dia bener-bener kayak kamu tuh harus optimis gitu. Kalau leadernya nggak optimis, gimana timnya mau optimis? Kamu tuh harus yakin, kamu tuh harus percaya, kamu tuh harus kayak punya rasa percaya diri yang tinggi banget, dan komunikasikan terus ke semua orang. Bahkan kalau kamu punya plan, ceritain ke semua orang. Siapa tahu ada yang bisa bantu kamu nantinya. Siapa tahu yang akan datang ngoreksi plan kamu sehingga plan kamu bisa diperbaiki dan seterusnya. Dan
Dan si Syekh Muhammad bin Rashid Al Maktoum ini selalu fokus banget bahwa media itu adalah teman, media itu adalah alliance, jadikan media sebagai teman. Makanya dia sering banget bikin deklarasi publik, tahun sekian kita akan seperti ini, tahun depan goalnya ini, kita mau buat ini, dia ceritain terus. Karena dia merasa ketika sudah deklarasi publik itu akan jadi kenyataan. Tapi kalau dia diam-diam di dalam ruangan, rapat-rapat rahasia, itu nggak akan pernah terjadi. Tapi ketika kita sudah deklarasikan, itu jadi konsumsi publik, itu akan jadi penyemangat yang luar biasa. Apalagi ketika media menjadi teman kita yang membawa berita-berita optimis dan positif ke luar sana. Nomor 8 adalah kompetisi. Dia paling seneng kalau punya goal itu selalu nomor satu di dunia. Airport terbesar di dunia, misalnya bikin gedung tertinggi di dunia, bikin mall terbesar di dunia. Sebelumnya Mall of Emirates juga terbesar. Itu kan kalau saya ke sana tuh ada kayak gunung saljunya, kita bisa main ski literally dari ujung ke ujung tuh bener-bener kayak bukit yang tinggi sekali. Ketika Dubai Mall terbesar, ketika bikin apapun kayak yang terbaik, terbesar, tercepat, termewah, pokoknya terefisien. Pokoknya dia pengen kayak paling kalau nggak bisa nomor satu nggak usah gitu. Kalau punya goal harus nomor satu terbaik di dunia. Dan itu biasanya diributin sama timnya dulu di awal-awal bahwa kita goalnya 10 besar dulu aja, lebih mahal. Enggak, nomor satu. Dan ketika udah terjadi berkali-kali berhasil mencapai nomor satu di dunia, akhirnya sekarang dia punya tim yang solid banget, percaya banget bahwa kita bisa jadi nomor satu untuk goal-goal yang kita inginkan atau harapkan. Nomor 9 tadi create a leader. Nomor 10 terakhir live a meaningful life. Artinya kita cuma hidup sekali, kita nggak pernah tahu kapan dipanggil. Jadi kalau kita mau hidup, ya hiduplah yang berarti, hiduplah yang bermanfaat, hiduplah yang bahagia. Nggak cuma sekedar menjalani hidup hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi meninggal kayak nggak meninggalkan legacy apapun. Jadi itu 10 hal dari buku ini. Thank you.